Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI dengan tema Wujudkan Libur Nataru yang Selamat melalui Inovasi dan Pengelolaan Transportasi Darat. Ruang Publik KBR bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Untuk Anda yang di Jakarta dapat dengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau melalui YouTube Berita KBR dan juga YouTube Ditjen Perhubungan Darat. Anda bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan ya di live chat kami. Kemudian Anda yang ingin menelpon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, masih bersama Pak Yani selaku Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub. Kemudian Pak, kita mau tanya-tanya lagi nih tentang titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat yang jadi prioritas dari Ditjen Hubdat nih di musim Nataru. Iya, titik-titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat nanti yang menjadi prioritas Ditjen Hubdat pada musim libur Nataru 2023-2024 pada tentunya pada akses keluar masuk simpul-simpul transportasi. Nah, pasar tumpah, setelah lokasi yang banyak sekarang kalau Nataru biasanya lebih banyak lokasi-lokasi wisata. Nah, di lokasi wisata tersebutlah biasanya terjadi kemacetan-kemacetan yang perlu kita urai dari awal. Jadi itu juga sudah kita antisipasi. Juga beberapa titik di ruas jalan tol, terutama di Nataru ini titik krusial lainnya seperti di kilometer 66 Cikampek, di mana di situ pertemuan antara dari Bandung kemudian ke Cipali, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 4 gerbang tol seperti titik pantauan dalam sektor angkutan jalan yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kaliurip yang biasanya ini terjadi penumpukan. Padat ya Pak ya? Padat sekali karena masyarakat ingin biasanya selain pulang kampung tapi lebih banyak pariwisata seperti hasil survei kita yang dilakukan oleh BKT. Jadi yang libur Nataru ini bukan cuma yang merayakan Natal, tapi yang lain juga yang ingin pulang kampung sekalian, gitu kan? Liburnya gitu. Panjang soalnya kan. Kemudian kalau berbicara infrastruktur pendukung dan fasilitas, ini apa saja Pak yang disiapkan oleh Ditjen Hubdat di musim libur Nataru 2024, utamanya di titik-titik krusial tadi? Jadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tentunya bekerja sama dengan Bina Marga, seluruh stakeholder terkait lainnya. Yang pertama disiapkan bahwa terakhir tanggal 15 Desember semua kegiatan pembangunan jalan harus sudah diselesaikan. Atau yang belum selesai tetapi pekerjaannya ditunda. Nah, itu menjadi keputusan bersama. Selain itu, dalam menghadapi angkutan lebaran Nataru ini perlu dilakukan persiapan terhadap sarana dan prasarana, di mana di bidang angkutan jalan kurang lebih 46.608 unit bus sudah dipersiapkan, di mana ini juga ada angkutan perkotaannya, antar kota dalam provinsi, kemudian kurang lebih ada 16.120 unit angkutan pariwisata. Nah, ini juga kita harus waspadai dan sudah kita lakukan ramcek untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Nah, saya juga mengingatkan kepada masyarakat jangan menggunakan kendaraan bus pariwisata yang tidak memiliki perizinan yang lengkap. Nah, biasanya mereka nyolong-nyolong terhadap misalnya kelaikan kendaraannya. Nah, ini buat masyarakat sangat penting untuk mengetahui itu. Jangan karena murah ingin bepergian bertamasya gitu ya. Lebih baik cek dulu busnya apakah
bus tersebut memiliki persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya perizinannya lengkap, bahwa kendaraan ini kendaraan tersebut layak jalan atau tidak. Nah, itu menjadi patokan yang bisa dijadikan oleh masyarakat untuk menyewa kendaraan pariwisata untuk keselamatan sendiri dan bersama. Ya. Tapi Pak, gimana cara bedainnya nih kalau misalnya kita pesan bis misalnya secara online gitu? Sekarang kan banyak aplikasi untuk memesan transportasi secara online, salah satunya bus. Itu memastikan kalau bus itu tuh ya udah layak gitu untuk kita pakai. Pastikan meminta persyaratan administrasinya. Kendaraan tersebut nomor sekian, tanya sudah memiliki perizinan, sudah dikir atau belum. Nah, kalau itu nggak ada semua, jangan dipakai. Jangan karena murah kita memakai. Karena kita keselamatan pencari promo ya Pak ya, apalagi. Tapi Pak, kalau misalnya ngecek kir kayak gitu bisa online nggak sih? Misalnya kita mau naik satu bis nih, terus kita langsung masukin nomor bisnya, nanti di situ kelihatan oh ini sudah dikir, sudah lulus atau belum? Itu bisa, kalau di Jakarta sudah bisa. Di Jakarta kita lihat sudah ya? bisa. Di aplikasi di DKI itu sudah bisa kelihatan. Oke. Ada aplikasinya. Nah, itu khususnya buat penduduk di Jakarta ya, masyarakat Jakarta bisa dicek sekali lagi. Kemudian langkah konkret apa nih Pak yang diambil untuk meningkatkan efisiensi juga keamanan transportasi darat selama musim libur Nataru? Ya, beberapa hal yang dilakukan adalah manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol, sosialisasi keselamatan, koordinasi pengendalian pasar tumpah dan pemanfaatan 84 lokasi UPPKB atau jembatan timbang sebagai tempat istirahat. Ini yang dilakukan secara konkret dalam penyelenggaraan Nataru tahun ini. Nah, salah satunya untuk meningkatkan keselamatan keamanan pengguna angkutan umum di jalan darat melalui BPTD dan Satuan Pelayanan Terminal melakukan ramcek di setiap terminal yang tadi saya katakan, bahwa seluruh angkutan jalan yang beroperasi itu harus sudah diramcek. Nah, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dan dilengkapi dengan dokumen administrasi. Oke, kalau untuk kendaraan pribadi nih seperti apa sih Pak aturannya? Selain dia harus lulus uji KIR misalnya gitu. Kalau kendaraan pribadi nggak mesti lulus uji KIR. Sampai saat ini kendaraan pribadi itu nggak dikir. Tapi yang paling penting sebelum melakukan perjalanan cek dulu. Cek ban, pribadi ya? Ya, cek pribadi, ban, tekanan ban, kemudian wipernya, kemudian lampunya. Terutama paling penting kalau kita melalui jalan tol tekanan ban. Tekanan ban harus benar-benar disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan. Oke. Itu paling penting Mbak Deborah. Oke, baik. Pak Yani, kita sekarang ke YouTube Berita KBR dulu. Sudah ada pertanyaan dari pendengar kita. Oke. Ini ada dari Eva. Eva Chan ini bertanya, untuk keamanan dan kenyamanan ketika di jalan waktu kita libur, apakah dijamin Pak? Dan apakah ada rekayasa lalu lintas juga? Kalau dijamin, kita nggak bisa jamin 100%. Tapi manajemen rekayasa pasti kita lakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan misalnya. Langkah-langkah itu sesuai dengan SOP-nya. Misalnya, kalau volume lalu lintas di jalan tol sudah di atas 7.000 begitu, maka yang harus dilakukan kontraflow. Kalau sudah di atas 8.000 atau hampir 9.000 lah, maka kepolisian akan melakukan penyiapan jalan satu arah, tol satu arah. Nah, itu sudah kita bahas dan sudah kita menjadikan SOP kapan waktunya harus dilakukan manajemen lalu lintas, misalnya kontraflow. Kapan harus dilakukan manajemen lalu lintas satu arah di jalan tol. Tergantung dari berapa jumlah volume lalu lintas yang lewat saat itu, kendaraan. Nah, sebelum itu maka kita siapkan. Jadi enggak seperti dulu, kira-kira enggak. Nah, sekarang sudah ada data yang pasti. Ada data yang pasti, kalau kendaraannya sekian, maka SOP-nya adalah begini gitu loh, Mbak. Itu dilakukan. Begitu juga di di pelabuhan.
ada kondisi normal, ada kondisi padat, ada kondisi sangat padat. Kalau kondisi normal biasa-biasa saja, kondisi padat itu akan ditambah ke kapal yang dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Kalau makin padat lagi, maka akan ditambah lagi kapal yang lebih besar serta pengaturan bongkar muatnya dibedakan. Misalnya kalau dari Bakahuni habis nurunin penumpang dan kendaraan langsung berangkat, nggak nunggu lagi ngangkut penumpang gitu. Jadi strategi itu dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas baik di pelabuhan maupun di jalan. Baik, gitu, Mbak. Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat YouTube Berita KBR maupun YouTube Ditjen Hubdat ya. Oke. Saya ke Mbak Dian dulu. Ini ada pertanyaan, apakah di libur Nataru nanti ada pembatasan angkutan barang dan jika ada kapan dimulai, Pak? Ya, saya ingin sampaikan pembatasan barang itu dimulai nanti di mana ya adanya tadi ya saya sudah catat itu. Ya, terutama diprediksi pada saat jam puncak. Jam puncak itu dibatasi. Sebentar, ada ini. Ini semua sudah ada datanya ada ya. Ada datanya, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa ini penting sehingga nanti masyarakat tahu mana dia nih. Oke. Masalahnya saya nggak hafal semua nih. Iya, karena memang banyak sekali datanya. Melihat catatan gitu ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa pembatasan itu ada di jalan tol. Di jalan tol itu arus mudik tanggal 22 sampai dengan tanggal 24. Oke. Mulai jam 00 terakhir jam 24. Kemudian juga untuk arus baliknya juga mulai tanggal 26 sampai 27 Desember. Ya. Kemudian itu Natal. Yang tahun barunya tanggal 29 sampai 30. Nah, ini truk nanti angkutan barang apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Ya. Kemudian di arus baliknya adalah tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi memang kita masih ada jeda waktu. Untuk di jalan yang non-tol itu tidak boleh lewat adalah mulai tanggal 22, 23, 24 mulai jam 5 sampai jam 22. Tapi setelah itu sampai jam 5 paginya itu boleh. Oke. Itu yang di jalan non-tol. Nah, kendaraan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh, yaitu kendaraan yang boleh lah, yang boleh lewat itu baik roda 3. Yang boleh lewat adalah kendaraan bahan bakar, kemudian bahan bakar minyak dan gas, kemudian hantaran uang, kemudian hewan ternak, pupuk, pakan ternak, barang pokok itu 11 barang pokok itu boleh lewat. Oke. Ya. Kalau yang nggak boleh itu bahan bangunan, tanah, batu. Ini memang boleh. Yang barang-barang yang memang kebutuhan utama ya itu yang untuk boleh. Masyarakat. Baik, Pak Yani, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi. Sudah ada pertanyaan juga lewat YouTube. Nanti kita akan bacakan setelah jeda dan mengingatkan kembali untuk Anda yang terlewat di segmen pertama tadi, Anda juga bisa mendengarkan ya nanti Ruang Publik ini secara utuh melalui podcast kbrprime.id. Pilih Ruang Publik.